Saya Vina Oktavianora dengan NIU 555775. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sistem pencernaan ikan. Saluran pencernaan ikan. Saluran pencernaan ikan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Saluran pencernaan ikan secara umum berturut-turut terdiri atas mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pylorus, usus, rektum, dan anus. Sedangkan yang termasuk kelenjar pencernaan antara lain lambung, hati, dan pankreas. Bagian saluran pencernaan ikan. Yang pertama, mulut. Mulut terletak di ujung caput atau kepala dengan posisi yang sangat bervariasi tergantung spesiesnya. Perbedaan posisi mulut ini sangat bergantung pada jenis makanannya. Mulut berperan sebagai alat peraba atau pendeteksi makanan. Tipe posisi mulut ikan. Terminal di ujung depan kepala. Umum pada ikan pemakan mangsa di tengah kolom air, misalnya ikan nila dan ikan tuna. Subterminal atau inferior di bagian bawah kepala. Terdapat pada ikan pemakan dasar, yaitu bentos atau penghisap lumpur, misalnya ikan sapu-sapu. Selanjutnya superior di bagian atas kepala. Biasanya dimiliki ikan pemangsa di permukaan air, misalnya ikan gupi. Yang terakhir, protrusible, dapat memanjang. Yang kedua yaitu rongga mulut. Rongga mulut terdapat di bagian belakang mulut. Rongga mulut berhubungan langsung dengan faring dan terdapat beberapa organ seperti lidah sebagai organ pengecap untuk menyeleksi makanan, palatin yang diselimuti oleh sel-sel lendir untuk memperlancar makanan masuk ke segmen lain, dan gigi yang mencerna makanan secara mekanik. Bentuk gigi rahang pada ikan yaitu cardiform yang berbentuk pendek, tajam, dan runcing, dan filiform mirip cardiform tetapi lebih panjang seperti rumbai-rumbai. Selanjutnya kanin berbentuk taring, panjang dan mengerucut, lurus atau melengkung disesuaikan untuk mencengkram. Dan ichthyosaur, pinggiran tajam untuk memotong. Yang terakhir, molariform, permukaan untuk menggerus dan menumbuk. Yang ketiga yaitu faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut. Kadangkala masih ditemukan organ pengecap. Faring berfungsi untuk menyaring makanan atau filter feeding. Apabila ada benda yang masuk bukan merupakan makanan, maka akan dibuang melalui celah insang. Yang keempat yaitu esofagus. Esofagus adalah tenggoran dari ikan yang berbentuk seperti pipa yang berguna sebagai jalan proses penelanan makanan. Esofagus juga berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif untuk mempermudahkan penyerapan air oleh usus dan rektum. Saluran esofagus tersusun dari epitelium berlapis-lapis dan kolumnar dengan sejumlah sel atau kelenjar lendir. Dinding esophageal dilengkapi secara khusus dengan lapisan otot bergaris sirkular dan longitudinal. Yang kelima yaitu lambung. Lambung ikan memiliki menjadi kantong yang membesar. Yang keenam yaitu pylorus. Pylorus
jenis satu atau lebih pilorus. Yang ketujuh, usus atau intestinum. Usus tersusun dari tidak dicerna akan diteruskan ke rektum untuk dibuang melalui anus. Yang kedelapan yaitu rektum. Rektum merupakan ujung saluran pencernaan yang secara anatomis sulit untuk dibedakan batas antara usus dengan rektum. Namun secara histologis batas antara usus dengan rektum dapat dibedakan berdasarkan kantub rektum. Rektum berfungsi dalam penyerapan air dan ion. Yang terakhir yaitu anus. Anus adalah ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan sejati, anus terletak di depan saluran genital. Pada ikan yang memiliki bentuk tubuh memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala berdekatan dengan pangkal ekor. Sedangkan ikan yang tubuhnya membundar, anus terletak di depan pangkal ekor mendekati sirip dada. Yang selanjutnya yaitu bagian kelenjar pencernaan ikan. Yang pertama, hati atau liver, terletak di depan lambung atau sebagian mengelilingi lambung. Di setiap ikan bobotnya bervariasi. Contohnya ikan cucut dan ikan pari, 20% berat tubuh. Secara umum berjumlah 2. Contohnya ikan salmon memiliki 1 buah dan ikan makerel memiliki 3 buah. Di dalamnya terdapat kantung empedu sehingga berperan dalam sekresi empedu, penyimpanan glikogen, organ utama dalam sintesis dan detoksifikasi atau proses biokimia. Yang kedua yaitu kantung empedu. Kantung empedu berwarna kehijau-hijauan. Salurannya disebut ductus cysticus yang bermuara di ventriculus, berfungsi untuk menampung atau menyimpan bilus, cairan empedu, mencurahkan dalam usus bila diperlukan, dan bilus berfungsi dalam pencernaan lemak. Yang ketiga yaitu pankreas. Jaringan pankreas bersifat mikroskopik. Ada 3 tipe yaitu kopak, difusi, dan disseminated. Bersifat teleostei disseminated yaitu membentuk lanjutan bercabang-cabang. Lanjutan ini menembus hepar dan perluasan mencapai anus. Pankreas berfungsi sebagai penghasil beberapa enzim yang aktif dalam pencernaan dan penghasil prekursor enzim. Fungsi bagian pankreas yaitu eksokrin, yaitu penghasil enzim pencernaan, dan endokrin, yaitu penghasil hormon insulin atau glukagon. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Terima kasih.